Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Bengkulu dan masih dengan tema kita hari ini pemirsa terkait vaksinasi dan pelindungan ibu hamil dari COVID-19 dan masih dengan dua narasumber kita yaitu ada Dr. Fatmah dan juga Bunda Putih Hajar tentunya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita nih dokter. Ya. Tadi kita sudah menyinggung terkait seberapa pentingnya vaksinasi, kemudian data-data juga sudah ada terkait dengan kebidanan di Provinsi Bengkulu. Nah, ini saya mau tanya dok terkait dengan saat ini mungkin masih ada informasi-informasi yang lalu lalang datang ataupun yang saya dapatkan masih banyak mungkin ibu hamil yang takut untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, menanggapi hal ini apa yang dokter sampaikan kepada ibu hamil barangkali? Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada ibu hamil, ayo rame-rame kita vaksin. Nggak usah khawatir akan keamanan vaksin ya. Jadi banyak yang takut, duh nanti bayi saya gimana dok gitu, nanti takut ada apa-apa sama bayi saya gitu ya. Nggak usah khawatir. Justru dengan vaksin kita akan tenang karena kita mau melahirkan itu ya, ibu hamil kan ujungnya akan melahirkan ya, persalinan kita harus mencari pertolongan, kita tidak bisa melahirkan sendiri gitu ya, kita harus pergi ke bidan atau ke rumah sakit. Dengan sudah divaksin kita justru akan lebih tenang, justru akan lebih aman karena mengingat apabila kita terpapar COVID pada saat kehamilan itu yang pertama gejalanya akan lebih berat karena proses metabolisme tubuh ibu hamil itu beda dengan metabolisme kalau kita tidak sedang hamil gitu ya. Jadi jangan sampai kita terkena virus COVID-19. Salah satu ikhtiarnya, usahanya yaitu dengan vaksinasi. Iya, dengan divaksin. Gitu. Baik. Berarti jangan takut lagi nih bagi ibu hamil di rumah barangkali ataupun calon ibu-ibu hamil barangkali, jangan takut lagi dan untuk bisa segera melakukan vaksinasi. Nah, kalau misalnya nih dokter ada seorang ibu yang ternyata terkonfirmasi COVID-19 misalnya, itu berpengaruh nggak sih dok terhadap kandungannya? Ya, jadi memang yang paling penting sebenarnya kita mencegah ya, mencegah kita betul. sudah terkena dengan virus COVID-19 ini. Tetapi apabila sudah terkena virus COVID-19, berdasarkan penelitian yang sudah ada, itu didapatkan hasil yang bermakna paling banyak terjadi persalinan prematur pada ibu yang hamil yang terpapar COVID-19. Tetapi kalau transmisi virus dari ibu ke bayi melalui uteroplasenta ya, jadi dari dalam badan ibu, itu sih belum ditemukan. Tetapi yang paling sering itu dia apabila terkonfirmasi COVID-19 itu gejalanya akan lebih berat, jadi lebih banyak membutuhkan perawatan intensif, bahkan sampai ke rumah sakit ya, sama kejadian prematuritas yang meningkat. Baik, jadi sebisa mungkin jangan sampai ke sana ya jangan dokter sampai ya. Deh, gitu kalau ya. bisa mungkin, kalau sebisa mungkin vaksin secepat mungkin ya vaksin. Pada sekarang sudah dilaksanakan ya dokter ya. Sudah dilaksanakan. Baik pemirsa. Nah kemudian saya ingin bertanya juga nih kepada Bunda Putih terkait dengan hal tersebut. Itu gimana tanggapan Bunda? Masih banyak masyarakat yang barangkali mungkin takut atau belum dapat informasi. Nah, apa yang ingin Bunda sampaikan kepada ibu hamil? Iya, memang kalau kita untuk menyampaikan hal baru, ya, hal baru itu tidak mudah untuk langsung diterima, gitu kan. Jadi ya untuk ibu hamil tidak usah ragu, ya, tidak usah was-was bagaimana kehamilannya nanti, bagaimana kesehatannya nanti. Karena upaya sehat ini, apapun yang diberikan ini, keputusan untuk ibu hamil dapat vaksin ini, itu udah dikaji oleh para ahlinya. Ya, dokter-dokter Obgyn, kumpulan ibu dokter Fatmah ini ya, itu mengkaji ulang bagaimana faktor resiko dan sebagainya. Dan sudah diteliti juga, dan ini sangat bagus untuk mencegah COVID-19. Ibu hamil sebaiknya diberikan vaksin COVID gitu. Jadi nggak usah takut, supaya justru kalau ibu mendapatkan vaksin seperti disampaikan tadi, ibu secara individu menjadi lebih tenang, kemudian ibu juga tidak lebih kuat menerima dari lingkungan. Kalau misalkan bidan yang menolong, mana tahu dia yang terpapar juga gitu ya. Dan ibu juga tidak menularkan juga kepada yang penolong gitu. Saling. Jadi sama-sama bidan juga divaksin, ibu hamil juga divaksin, dan nanti juga keluarga juga ya, itu juga harus divaksin. Supaya tadi kita semua
bersama sehingga kita lawan COVID ini secara bersama. Kalau hanya satu kelompok saja, tenaga kesehatan saja yang disiplin dan sebagainya, sementara teman-teman di luar masih berkumpul, tidak mematuhi prokes, sama saja nol hasilnya kita ya. Jadi begitu untuk ibu hamil, mari ya sama-sama kita mendapatkan, mintalah vaksin COVID-19 ini ya ke puskesmas terdekat ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini Bunda bagaimana proses vaksinasi di Bengkulu, baik itu di kabupaten maupun di kota, apakah sudah berjalan? Sudah berjalan ya. Kalau kemarin seperti dikatakan, pembuka pertama launchingnya itu di Rumah Sakit Gading Medika. Nah, kemudian diikuti oleh Kabupaten Muko-Muko itu sedang melaksanakan, dan terakhir yang saya dapat laporan itu Kabupaten Seluma. Dan mereka per kabupaten itu sudah punya sasaran masing-masing. Ya sudah ditetapkan sasaran, jumlah seluruh sasaran ibu hamil seprovinsi Bengkulu, dan itu dibagi per kabupaten. Sehingga ya mudah-mudahan ya dengan semuanya tercover semua, dapat vaksin COVID-19 semua, ibu sehat, bayi selamat, dan kita semua menjadi sehat. Baik, amin Bunda saya. Nah, tetapi sejauh ini Bunda, antusias masyarakat Bengkulu, terutama ibu hamil di Bengkulu, apakah cukup baik atau seperti apa, Bun? Sebenarnya masih ada keraguan ya. Makanya saya dan Bu Fatma terima kasih sekali pihak RB TV memfasilitasi untuk menyampaikan ini gitu. Memang namanya saya sampaikan tadi untuk masyarakat untuk menerima satu inovasi itu kan tidak langsung. Kita juga demikian gitu kan. Jadi memang harus banyak mensosialisasikan gitu. Ketika melihat dulu baru, waktu kita baru vaksin dulu juga pada nggak mau. Akhirnya mereka antri nggak dapet jatah vaksin, kan begitu. Jadi biasa komunikasi di masyarakat itu setelah dia melihat, dia mendengar, nah atau dia merasakan ada korban dulu, baru mereka sibuk gitu ya. Nah supaya jangan sampai ada korban dulu deh ya. Dengarlah dan ikutilah. Tidak akan kita memberikan hal yang buruk ya, hal yang buruk untuk ibu dan anak yang dikandung ya. Semoga ya kita ingin keselamatan, kesehatan untuk ibu dan anak. Baik. Jadi itu nih pemirsa ya, imbauan dan juga informasi ya, penting tentunya yang disampaikan oleh Bunda Putih kepada pemirsa di rumah, terkhusus bagi seluruh ibu hamil yang ada di Provinsi Bengkulu. Jangan takut gitu ya, dan juga jangan khawatir karena memang vaksin ini ibaratnya sudah diamati, kemudian juga diteliti, bahkan juga sudah dipersiapkan khusus untuk masyarakat untuk meningkatkan imunitas dan juga menjaga kesehatan. Nah, kemudian juga Bunda, saya penasaran nih, bagi ibu hamil itu kira-kira untuk meningkatkan imunitasnya selain vaksin itu sendiri, kira-kira makan apa aja tuh, Bun? Nah, itu menarik juga nih, mungkin informasi baru bagi pemirsa di rumah itu. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini ya, yang saya dengar itu makan enak ya. Oh, makan enak gitu ya. Makan enak ya, makan enak dalam arti kata kita tadi pola pikir positif, membuat kita happy, senang gitu ya. Kita boleh ya, dan ya tentu saja kalau berdasarkan teori yang kita dapat, makan yang bergizi, sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan gitu ya. Saya juga nggak berani sebenarnya menganjurkan yang bla bla bla. Orang sekarang aja lingkungan dan semuanya juga susah gitu. Ya cuma saya berpesan saja, makan yang bergizi artinya makanlah yang ada, yang mudah didapat ya, protein hewani, nabati, memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu. Kemudian jangan lupa olah stres ya, dengan berolahraga juga gitu. Dan bidan-bidan juga membuka untuk konsultasi secara online ya. Jadi boleh nanti bisa bertanya secara online kepada bidan dengan segala keluhan. Ibu hamil ini
sebenarnya ada keluhan, banyak keluhan yang secara fisiologis, tapi karena itu baru dialami itu merasa aduh berat sekali. Ternyata itu adalah hal-hal yang dalam batas normal gitu. Jadi tapi tetap ada win-win solutionnya untuk ibu hamil tersebut gitu. Dan berpikiran positif, jangan marah aja. Kalau kita marah aja udahlah, kita jadi stres, makan nggak selera gitu kan. Jadi ya santai gitu kita. Dan yang terpenting bagaimana kita memaknai ini dengan bersyukur dalam keluarga, dalam diri sendiri dan dalam masyarakat. Baik, jadi bersyukur, bersabar juga ya. Itu penting tentunya. Nah, kemudian juga saya ingin ke dokter nih terkait dengan misalkan nih dokter ada ibu hamil yang sudah terkonfirmasi, itu perawatan apa yang harus dilakukan dokter? Ya, sebelumnya kita harus mengkategorikan dulu ya, ibu hamil itu bisa dengan gejala, bisa dengan tanpa gejala ya. Nah, dengan gejala ini pun kita bagi lagi menjadi gejala ringan, gejala yang sedang, dan gejala yang berat. Untuk ibu yang tanpa gejala dan gejala ringan itu bisa cukup dengan isolasi mandiri, ya, baik itu isolasi mandirinya di rumah ataupun isolasi mandiri di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk gejala sedang dan berat itu dia perlu perawatan khusus. Gitu, seperti itu jadi ya. Perawatan khusus artinya dia harus dirawat di rumah sakit yang khusus menangani COVID-19 atau sekarang sih kalau untuk di Kota Bengkulu hampir di setiap rumah sakit dia sudah menyiapkan perawatan khusus untuk pasien COVID-19. Baik, berarti memang tergantung kategorinya itu seperti apa ya dokter ya. Jika memang tidak ada gejala atau segala macamnya mungkin bisa isolasi di rumah isolasi mandiri di rumah. Baik. Nah, kemudian terkait dengan obat-obatan nih dokter, apakah itu ada larangannya, ibaratnya nggak boleh konsumsi yang mengandung bahan kimia atau seperti apa dokter? Oh iya, jadi untuk terapi pada pasien dengan COVID-19 itu sendiri, yang pertama pasti imunitasnya harus kita tingkatkan. Jadi biasanya kita berikan multivitamin, baik itu vitamin C, vitamin D, multivitamin kompleks yang mengandung zinc gitu ya. Juga untuk yang pasien dengan gejala berat dan gejala sedang itu juga diberikan antivirus. Nah, antivirus ini sendiri itu bisa mengakibatkan memang kelainan kongenital, kelainan bawaan pada janin. Makanya diberikan hanya pada kasus yang berat sebenarnya. Ini pun kita dengan mempertimbangkan efek baik dan efek buruk dari obat tersebut, di mana pada saat gejala berat kita membutuhkan sekali efek baiknya untuk penanganan pasien tersebut, karena apabila tidak kita berikan pasiennya bisa tidak tertolong gitu. Biasanya kita tetap dengan informed consent kita jelaskan ke pasien maupun ke keluarga pasien gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah jangan sampai kita terpapar gitu. Makanya imunitasnya harus baik dan salah satu ikhtiarnya dengan pemberian vaksinasi. Vaksinasi tadi. Baik nih pemirsa. Jadi kita harapkan ya mencegahlah ya dokter ya ibu. Jangan sampai kita sudah terkena baru kita mengobati segala macamnya. Kalau bisa sekarang masih dalam keadaan sehat, usahakan untuk melakukan vaksinasi terkhusus bagi ibu hamil di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, saya juga penasaran nih Bunda terkait dengan bagi seorang ibu yang barangkali sudah terkonfirmasi positif. Nah, itu barangkali bagi mereka yang sudah memiliki anak itu sudah boleh, apakah boleh menyusui atau tidak, Bunda? Jadi tadi kalau ditanyakan menyusui ya, kalau menyusui tidaklah ya. Kalau menyusui tidak, tapi untuk mendapatkan ASI itu bisa ya. Karena kita tadi konsep pertama kita kontak erat ya Bu ya, kontak erat. Jadi ASI-nya dikeluarkan, kemudian diberikan kepada petugas dan si bayi mendapatkan ASI itu yang kita peroleh. Begitu ya Bu ya? Iya sih, tapi saya juga pernah baca sebenarnya bisa, tapi dengan pembatasan tadi ya. Jadi ibunya tetap menggunakan masker, sebelumnya harus tetap mencuci tangan, diberikan ASI-nya dengan pelindung ya. Jadi tidak kalau bisa tidak kontak langsung, tapi tetap untuk puting susu tetap mengenai bayinya. Kemudian setelah itu juga harus cuci tangan lagi, dibersihkan lagi. Gitu, ya. Mungkin itu kalau yang ringan ya, tapi yang berat ya. Kalau yang berat jangan bisa. Yang berat jangan. Kalau yang ringan iya gitu, dengan masing-masing melindungi, ibu melindungi, bayi melindungi. Tapi inti kita tadi bagaimana supaya bayi tetap mendapatkan ASI gitu. Baik. Berarti memang kalau masih
ringan, tidak ada gejala apa-apa, ya mungkin bisa, tapi tetap menggunakan masker ya dokter ya, tetap menggunakan protokol kesehatan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah berat, sudah gejalanya apakah itu panas, kemudian juga sesak nafas segala macamnya, diharapkan jangan udah ya. Baik. Nah, mungkin karena waktu juga nih pemirsa, kita sebenarnya masih banyak yang saya bertanyakan terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin terakhir nih Bunda, pesan Bunda untuk seluruh warga Kota Bengkulu, terutama bagi masyarakat ibu hamil, apa nih Bunda? Silakan. Baik, untuk saudara-saudaraku sekalian, masyarakat di Provinsi Bengkulu, pertama mari kita sama-sama bergerak, sama-sama menyayangi diri sendiri, orang lain gitu. Jadi untuk ibu hamil itu punya lingkungan keluarga, di dalam keluarga gitu. Jadi kita sama-sama melindungi diri kita dan orang lain. Dan untuk ibu hamil jangan takut untuk menerima vaksin, dan untuk masyarakat umum kalau memang ada indikasi untuk menerima vaksin segeralah gitu. Jangan ragu-ragu karena kita bersama, kita maju bersama, kita lawan bersama COVID ini. Kalau hanya sebagian komponen saja yang aktif, tapi kita tidak mendukung, ya sama saja ya, perbuatan kita akan sia-sia. Jadi dalam hal ini mari sama-sama jangan ragu untuk menerima vaksin, tetap disiplin dengan protokol kesehatan dan jangan kendor ya. Kita tetap mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, dan masyarakat, tetap kita saling mengingatkan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Bunda. Dan juga terakhir dari dokter, silakan pesan dan harapannya untuk masyarakat Bengkulu. Ya, untuk masyarakat Kota Bengkulu jangan khawatir untuk divaksin, khususnya untuk ibu hamil ya. Insya Allah vaksin itu aman untuk ibu hamil ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, cukup Bunda ya, cukup dokter ya dulu ya. Berarti memang pemirsa, sekarang kami harapkan juga imbau tentunya mendapatkan informasi dari pemerintah juga. Silakan untuk melakukan vaksinasi bagi ibu hamil, terutama yang memenuhi syarat ibu ya, mungkin kesehatannya prima, kesehatan yang bagus, agar segera melakukan vaksinasi di tempat terdekat, terutama puskesmas sudah bisa Bunda. Oke, di puskesmas bisa, atau juga bisa datang langsung menghubungi di rumah sakit juga bisa tentunya. Dan sekali lagi kami harapkan jangan takut, dan untuk informasi lebih lanjut juga bisa berkonsultasi dengan bidan terdekat dan juga dengan para dokter spesialis kandungan dan juga kehamilan tentunya. Mungkin demikian pemirsa perbincangan kita dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Telah hadir Bunda juga terima kasih telah memberikan informasi yang sangat informatif bagi masyarakat Bengkulu, terutama pada ibu hamil, dan kita harapkan kesehatan masyarakat Bengkulu terus meningkat, dan juga kita harapkan penyebaran COVID-19 di Bengkulu juga semakin menurun tentunya. Kita doakan demikian. Dan bagi pemirsa di rumah tentunya terima kasih telah bersama kami selama kurang lebih 1 jam, dan jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Saya Sandra Hidayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Jam Koha.